anak muda diserang dengan hal-hal seperti itu, ya mau jadi apa bangsa ini ke depannya gitu. Nah, gimana kemudian saran seorang ketua cabang untuk peran pemuda kreatif tanpa narkoba? Dorong kader untuk berbisnis, kita dorong kader untuk mencetus terobosan-terobosan baru di Podcast Rumah Aspirasi. Kita mulai. Welcome back. Kita kembali lagi di acara podcast yang dimana pada sore hari ini kita kedatangan tamu spesial kebetulan dari organisasi kepemudaan kemasyarakatan atau kita sebut dengan OKP, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Mataram. Sahabat saya ada yang paling gagah ini pada sore ini, sahabat Rafael Nazir. Selamat sore Bapak Rafael Nazir. Selamat sore. Salam pergerakan. Jadi pada sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang dimana pemuda kreatif tanpa narkoba. Dalam perspektif saya, narkoba itu adalah ya kita semua sudah tahu lah, merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan dan Iya. mengganggu dan merusak masa depan pemuda. Kalau di lingkungan sahabat ketua cabang ini banyak terjadi kasus seperti itu yang pernah mencoba gitu loh. Sejauh ini alhamdulillah kader PCPMI Kota Mataram belum ada yang terlibat Terlibat langsung dari narkoba itu sendiri. Benar. Karena itu adalah salah satu tugas dan fungsi kami juga untuk menebarkan informasi-informasi positif, kemudian menangkal pemuda-pemuda untuk penyaluran itu ya terjerumus ke arah itu. Kita juga kerap kali melakukan sosialisasi dan seterusnya. Ya. Oke, satu kata, rehabilitasi atau sosialisasi. Basically dua-duanya penting sih. Cuman kalau kita lihat kondisi sekarang di mana ada pandemi, kemudian untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar itu juga sulit dan lain-lain, maka ya untuk bersosialisasi itu sangat penting dilakukan, baik itu di tataran stakeholder menuju ke masyarakat. Tentu sekali harus melibatkan mahasiswa tentunya. Ya, kalau kita lihat memang pemerintah sekarang ini memang fokusnya di COVID-19. Jadinya gerakan-gerakan untuk penyebaran narkoba ini kelihatannya masif sekali, Bu. Harapannya kayak gimana nanti? Ya, kalau kami di organisasi kemahasiswaan begitu, karena OKP ya benar, karena kita ini adalah merupakan organisasi kaderisasi yang setiap tahunnya merekrut beribu-ribu, beratus-ratus kader baru, dan kegiatan-kegiatannya baik itu secara formal, non formal maupun informal, kita tetap melakukan kajian-kajian, menumbuh kembangkan wawasan, kemudian menumbuh kembangkan mental, kreativitas, inovasi, dan termasuk juga karakter. Karena itu penting kita lakukan, termasuk untuk mengantisipasi menyebarnya narkoba itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat teori perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, terutama yang di zamannya COVID-19 ini, ada yang misalkan masyarakat itu langsung terkontaminasi lewat media sosial, lewat teman-teman. Apakah selain dari faktor keluarga, lingkungan dan keuangan itu, kira-kira menurut seorang ketua cabang ini apa faktor lain gitu loh? Kenapa kok anak-anak ini mau mencoba narkoba itu sendiri? Ya, saya kira pertama itu pengaruh lingkungan ya. Kemudian termasuk juga pengaruh pengaruh mental daripada mental juga pemuda. Berpengaruh ya? Ya, karena narkotika atau zat adiktif ini kan merupakan salah satu masalah sosial di kalangan pemuda, selain premanisme, kemudian seperti kriminalitas ya, dan termasuk penyakit sosial itu namanya. Termasuk HIV/AIDS. Nah, cuman narkoba ini atau zat adiktif ini salah satu yang paling berbahaya, yang krusial ya, yang tentunya kalau ini dibiarkan terus-menerus, tidak dilakukan pencegahan, kemudian sosialisasi dan seterusnya, ya bisa-bisa merusak generasi bangsa. Karena seperti yang kita
kita tahu yang kita harapkan di bangsa ini kan anak-anak muda. Ya memang Ya. kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang ini memang agent of change itu bahasanya. Ya kalau misalkan sudah anak muda diserang, ya sudah anak muda diserang dengan hal-hal seperti itu, ya mau jadi apa bangsa ini ke depannya gitu. Oh, Maka jadi ya memang benar. ya, jadi kami di organisasi kepemudaan tidak hanya PMI sebenarnya, cuman kami ya terus melakukan Terobosan terbaru. terobosan terbaru untuk mendorong pemerintah, termasuk juga kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berbaur langsung dengan masyarakat. Karena jarang sekali, ya, kerap kali itu pemerintah jika melakukan kegiatan atau sosialisasi dan tidak menuju ke atau tidak tepat sasaran. Oh, Tepat maunya sasaran. ketika terjadi sosialisasi itu langsung turun ke grassroots gitu maksudnya. Iya, benar. Jadi kerap kali pemerintah melakukan sosialisasi di kalangan elit begitu. Oh, Di jadinya kalangan pejabat, Ya, di kalangan ya. ini. Ya. jadinya poin yang memang diarahkan oleh pemerintah pusat itu tidak nyampe pesannya sampai ke bawah gitu. Iya, benar. Nah, ya, dan itu menjadi tugas kita sebenarnya, tugas kami untuk menyampaikan hal itu dan Apakah- kami siap membantu pemerintah dalam proses. Di Nusa Tenggara Barat sendiri itu tercatat lebih dari 600 kasus pada akhir 2020 ternyata seperti itu. Di Kota Mataram juga begitu banyak. Nah, tawaran PMI untuk hal itu apa itu? Ya, Tawarannya? ya kami di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu aktif melakukan kajian dan gerakan-gerakan soal bagaimana mengembangkan Potensi kader. kawasan potensi kader termasuk tapi yang jelas kawasan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan keterampilan, kemudian inovasi, kemudian termasuk juga pendidikan karakter yang penting, pendidikan karakter. Karena kalau sudah terserang karakter pemuda hari ini, apalagi sejak dini, itu tidak dilakukan formulasi yang lebih mengena, itu bisa susah. Nah, di PMI kita rutin melaksanakan Kajian-kajian. itu ya, karena dalam proses kaderisasi di PMI itu ya kita aktif membahas soal bagaimana menumbuhkan mental kader, kemudian wawasan kader, kemudian bagaimana kita mengembangkan kreativitas dan inovasi terhadap kader agar bisa melakukan terobosan-terobosan baru dan tidak hanya berefuria atau terbelenggu dalam hal-hal yang nggak jelas. Ada pernah saya baca sebuah artikel yang memang diterbitkan oleh satu kader PMI itu di Kota Mataram ya. Ada slogan namanya garansi. Garansi. Benar, Ya, benar. gimana itu ceritanya itu garansi? Apakah ada kaitannya itu dengan kreativitas, Bu? Oh, ada sekali. Di mana itu? Ada sekali. Garansi ini kan berasal dari singkatan dari gagasan, merangkul dan kolaborasi. Garansi itu kan jaminan artinya. Garansi itu adalah merupakan jaminan bagi seluruh kader PCPMI Kota Mataram ketika mereka memiliki keluhan, masalah dan seterusnya, kita siap untuk memberikan mereka garansi. Kita siap untuk memfasilitasi mereka. Kita siap untuk membimbing mereka. Kita siap untuk mengkawal mereka untuk menjadi kader-kader yang profesional, yang produktif, dan tentunya kader-kader yang keren. Begitu. Gitu ya. Ini pertanyaan terakhir ini. Kalau kita lihat sekarang peran pemuda kreatif tanpa narkoba. Nah, gimana kemudian saran seorang ketua cabang untuk BNN, untuk pemerintah, untuk iya. pemuda itu seperti apa? Untuk Oke, menutupi jumpa kita pada sore hari ini. Oke. Saya akan jawab dengan versi PMI ya. Ya, Di ya, ya. PMI itu sendiri punya ngopi dulu bentar. ya. Kalau di saya di PMI itu kita punya biro bagian pemberdayaan ekonomi kreatif. Nah, itu dia. Fungsinya untuk apa itu? Nah, ya untuk fungsinya ya untuk Memfasilitasi. mengembangkan kreativitas kader, kemandirian kader dalam menumbuhkan ekonomi tentunya. Kita dorong kader untuk berbisnis, kita dorong kader untuk mencetus terobosan-terobosan baru kalau di UIN, di UNRA itu sekarang sudah mulai mengembangkan badan usaha milik rayon namanya, ada juga BUMR istilahnya. Iya, BUMRA kan nggak salah. BUMRA, badan usaha milik rayon. Itu di beberapa rayon di komisariat UIN. Bisa bilang berapa dulu, Bu? Oke, di komisariat UIN itu sudah berjalan. Termasuk juga di komisariat lain.
Jadi kita menuntun kader-kader ini untuk lebih kreatif gitu. Mereka lebih tekatan dalam membaca perkembangan ekonomi benar, gitu ya. benar sekali. Mereka membuat kritik, mereka membuat kopi. Jadi Kemudian, semacam makanan-makanan kayak gitu ya. iya ada kuliner, kemudian berbagai macam usaha Oh, kecil-kecilan sebagai bentuk bahwa mereka itu ada di Oh, ada. ya, mereka itu ada untuk turut aktif mengembangkan menumbuh kembangkan perekonomian. Jadi di daerah. peran PMI itu tidak hanya peningkatan skill, soft skill, namun berusaha untuk mengembangkan kreativitas dalam artian membuat sebuah karya berbentuk BUMR itu ya. Ya. Oh iya. Mungkin cukup sekian acara kita pada sore hari ini. Terima kasih telah gabung pada acara podcast bersama Ketua Cabang Siap. PMI Kota Mataram, sahabat Rafael Nazir. Sampai jumpa di lain hari. Sekian, Allahumma fiqh ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.